Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berdialog dengan tema kenapa kita mencintai Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan berdialog dengan seorang pengasuh pondok tahfiz Quran, yaitu Abah Haji Zainal Arifin, yang menemukan satu metode cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan dipertanggungjawabkan. Satu lagi narasumber kita, seorang pengusaha yang berasal dari Minangkabau, yaitu Bapak Ilalahdi. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan tahfiz Quran dan sangat mencintai aktivitas kegiatan penghafal Quran. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum Abah, Uncu, Bapak Ilalahdi. Semoga sehat pada kesempatan ini. Sesuai tema kita malam ini, mengapa kita mencintai Al-Quran. Barangkali dari Abah duluan. Silakan, Bah. Mungkin yang lebih tepatnya adalah kenapa kita bisa mencintai Al-Quran. Jadi di dunia ini ada dua hidayah. Hidayah yang pertama berasal dari akal atau dalil. Dari apa? Dalil akli. Yang kedua hidayah yang berasal dari nakli, atau dikatakan orang nakli itu adalah agama. Jadi dua hidayah ini sangat penting bagi peranan hidup manusia di dunia. Jadi kedua-duanya ini sering bergandengan dan terkait satu sama lain. Agama atau nakli tanpa akal maka tidak ada fungsi. Terus akal tanpa nakli atau agama dia akan tersesat. Jadi terkadang ada juga akal memakai agama tapi bisa tersesat. Akal memakai agama bisa tersesat. Kenapa bisa seperti itu kan? Luar biasa ya. Terus dan perlu diperhatikan, nakli ini, agama ini atau petunjuk ini atau agama ini kan ada dua. Ada yang bicara syariat, ada yang bicara juga hakikat. Jadi nakli ini ada dua, ada syariat, ada hakikat. Adapun orang bilang tarekat itu penghubung di antara keduanya. Iya. Terus bicara akal, akal itu ada dua. Ada akal parsial, ada akal universal. Jadi akal parsial itu adalah kalau bahasa agamanya akal tabiat. Sementara yang satu lagi akal hakikat. Akal parsial atau akal tabiat ini, akal tabii namanya. Sekalipun dia menggunakan agama, terkadang dia tersesat. Bisa tersesat. Bisa tersesat. Itu harus clear benar-benar jelas ini. Terus akal hakikat, walaupun sedikit pengetahuan agamanya, dia mencapai ketuhanan yang luar biasa. Jarang lah. Iya, itu akal hakiki ya, akal hakiki. Makanya di dunia ini segala sesuatu pasti masuk akal. Iya. Karena bisa dimasuk akalin gitu. Ketika tidak masuk akal, berarti akalnya bermasalah. Gitu kan? Yang dipertanyakan, apakah akalnya akal tabiat, apakah hakikat itu permasalahannya. Kalau akal tabiat sering salah. Sering salah. Bisa tersesat. Bisa tersesat. Tapi akal hakikat Dia tidak akan berbeda. Begitu. Terus ketika Al-Quran ini, kenapa semua orang kenapa bisa mencintai Al-Quran? Kita kembali ke konsep Quran, kita ngelihat ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, inti dari ayat ini artinya segala sesuatu yang berasal dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang berasal dari tempat awal maka dia akan kembali ke tempat awal. Nah, permasalahannya
Al-Quran ini berasal dari sanubari. Jadi awal turunnya Al-Quran itu Di ke hati dulu, ke hati dulu. betul. Betul, sesuai saya teruskan. Maka ketika Al-Quran telah masuk ke hati, boleh dikatakan awal itu masuk ke manusia itu kemana? Ke hati. Ke hati. Nah, setelah Al-Quran itu masuk ke hati, maka dia ditulislah. Ditulis, dikasih baris, dikasih aksara dan lain sebagainya. Untuk apa? Ditulis itu. Agar dia tidak hilang. Betul. Waktu zaman peperangan banyak para hafiz Quran yang terbunuh. Kan itu kan Ustaz? Luar biasa. Jadi Al-Quran itu gunanya untuk dihafal kembali, dikembalikan ke tempat asalnya berada. Nah, Di dalam itu. itu salah satu visi dan misi Al-Manisul Quran yang dimiliki. Saya berharap karena kondisi seperti ini, kembalikan Al-Quran ke fitrahnya itu, di mana di awalnya Allah turunkan kepada hati, kita berjuang sekuat tenaga agar generasi muda ini sadar tempat Al-Quran itu adalah di hati, di jiwa. Jadi ya, maka wajar ketika kenapa orang itu bisa mencintai Al-Quran, karena ada nilai Al-Quran di dalamnya. Ya. Maka teks Al-Quran yang dibuat harus dikembalikan lagi ke dalam untuk menambah cinta, energi cinta itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari penjabaran dosa tadi, jadi intisarinya, kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Agar bentuk cintanya kita pada Al-Quran itu, bagaimana sebanyak mungkin generasi muda, pemuda dan pemudi Islam mengabadikan Al-Quran kepada fitrahnya. Dari mana awal fitrahnya? Dari mana Allah pertama kali memberikan hati dan kebenaran. Nah sekarang di samping itu efek dampak daripada semua itu, kalau orang di jiwanya benar Al-Quran, dia akan bersih. Dia perkataannya benar, sikapnya terjaga, akhlaknya mulia. Nah, andai kata, bayangkan bila mana perjuangan ini berhasil dan harus kita berhasil sampai ke titik yang terbaiknya, insya Allah agama Islam terjaga, negara terbentengi. Kenapa? Dipimpin oleh orang benar perkataannya, jujur perbuatannya, amanah dalam sikapnya. Gitu maksudnya. Alhamdulillah. Ini benar-benar suatu kemuliaan yang sangat luar biasa. Tambahnya kalau kita lihat sendiri, Ustaz. Andai kata hafiz Quran ini bisa lebih dalam dikolaborasikan atau disatukan dengan pemahaman hakikat, dengan istilah tarikat, akan terjadi suatu energi yang sangat luar biasa, energi yang benar-benar luar biasa nanti. Makanya saya berharap pemuda dan pemudi Islam Indonesia ini berjuang untuk memindahkan Al-Quran ke dadanya dan memperkuat apa tadi yang dua itu kan ada hakikat, ada syariat, ada hakikatnya. Syariatnya memindahkan Al-Quran ke dadanya, hakikatnya kejar inti dari Al-Quran itu, Kualitas. kualitasnya. Masya Allah, luar biasa. Semoga Ustaz kita semua berdoa perjuangan ini, perjuangan kepada kita semua, Allah berkahi, Allah membukakan jalan, Allah perkuat pertumbuhan hati kita semua. Saya harapkan Pak Adi Ustaz sebagai orang yang mengajarkan dan guru daripada Al-Quran yang telah banyak menerangkan Al-Quran, bersemangat. Kami insya Allah akan mendampingi support tenaga kami. Mudah-mudahan impian kita menjadikan muslim dan muslimah Indonesia, pemuda dan pemudi Al-Quran yang dadanya. Jangan tertulis lagi, bukan ya? Kan ilmu fisudur, lafisudur. Ilmu itu dalam dada bukan di tulisan. Ya, betul ya. Luar biasa. Satu hal Abah, apa ciri orang yang memang ada cinta di hatinya terhadap Al-Quran? Baik itu
para penghafal Al-Quran atau umat Islam umumnya? Orang yang punya ciri ya, cinta terhadap Al-Quran itu banyak sekali ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salah satu. Mungkin disebutkan hanya salah satu. Orang yang mencintai Al-Quran, entah cintanya itu kepada Al-Quran, entah cintanya kepada yang hafal Al-Quran, entah cintanya kepada yang menafsirkan Al-Quran atau yang menulis Al-Quran, yang orang bilang itu khat atau kaligrafi. Ini orang seperti ini banyak ditemukan. Di antaranya dia rela untuk menghadiahkan sebagian energi dan materinya gitu kan, untuk membantu demi tercapainya cita-cita mereka itu semua. Yang terlihat dalam gambaran jasmaninya atau tubuhnya, dia rela untuk berinfak dan lain sebagainya. Terus dia juga rela untuk menyempatkan waktu yang begitu luar biasa hidupnya dan lain sebagainya. Intinya ada perjuangan beliau yang luar biasa terlihat secara kasat mata. Dan saya yakin rohaninya pun dia terlihat dan punya kualitas yang luar biasa. Sebab batin itu, zahir itu adalah cerminan daripada batin. Seperti itu. Itu salah satu. Kalau saya melihat di sini, Mbak, kalau menurut saya, ini saya berandai di salah satu. Orang Minang itu orang Minang itu dipastikan Islam, Mbak. Orang Padang belum tentu Islam. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini beda. Kenapa? Orang Minang itu punya filosofi dasarnya itu adat bersandingkan salah, salah bersandingkan kita bulat. Jadi orang Minang pasti itu Islam. Karena dia hukum tertingginya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang Padang belum tentu Islam. Belum tentu orang Padang itu Islam. Kenapa dia begitu? Ya itu orang Padang ada dari orang lain masuk ke sana. Tapi kalau orang Minang udah dia tuh tidak Islam, otomatis Minangnya gugur. Nah, jadi gini, saya berpikir gini. Bila mana kesadaran kita ini, pejuang-pejuang kita ini bisa menyadarkan betapa pentingnya Al-Quran itu dipindahkan ke dada. Ini yang saya sadar. Betapa pentingnya Al-Quran itu dipindahkan ke dada para anak-anak generasi muda kita. Rumah makan Padang itu kan, untuk duit 10.000, 20.000 itu kecil bagi mereka. Kalau belum sadar, dia membiayai satu anak hafiz Quran aja. Berapa? 600.000 sebulan. Ampun, dia nggak bisa mengarahkan anak menjadi seorang hafiz. Dia biaya seorang anak hafiz, bah. Kan setahu saya orang yang hafiz Quran itu nanti dia akan pasukan mahkota. Nah, terus dia di waktu di surga nanti ada salah satu ayat yang mengatakan tuh, ya, dia dihapus segala gundah gulananya, salah sedihnya di surga nanti. Nah, kemudian kalau nggak salah ini, jadi apa yang membuat engkau sedih katanya? Ditanya hafiz Quran ini suatu saat di surga aja. Gimana aku bisa bahagia ya Rabbi? Orang yang telah membiayai aku di pesantren untuk hafiz Quran itu masih di neraka. Allah akan angkatkan kesedihannya dengan apa? Dengan mengangkat orang tua angkatnya yang membiayai itu ke surga. Ini otomatis. Ya? Otomatis. Ketika rasa sedih itu dihilangkan oleh Allah, maka dia bahagia. Kan di surga itu nggak boleh sedih. Nggak boleh. Benar kan, Pak ya? Maka orang yang bersedih yang di neraka itu kita ke neraka, ke surga. Ke surga. Itu yang saya pikir dari salah satu ayat Al-Quran. Di Al-Quran itu akan diangkat rasa sedihnya, rasa gundah gulananya seorang yang mulia di surga itu. Berarti orang yang hafal Quran di surga banyak sedihnya tuh ya? Banyak sedihnya. Banyak sedihnya. Banyak sedihnya. Gimana dia akan sedih? Ini rumah makan, rumah makan sederhana katanya. Setiap bulan ngirimin buat biaya makan saya, buat bayar di pesantren untuk menghafal Al-Quran. Masa di neraka mana mau dia?
Allah angkatkan CD-nya, diangkatlah beliau itu ke surga atas keberkahan dia berinfak sedekah dalam perjuangan. Itu salah satu itu. Makanya saya tuh mau dibilang orang seperti apa tidak kan, saya akan menyampaikan kebenaran demi kebenaran satu persatu, rumah ke rumah, warung ke warung. Karena cinta saya kepada orang Minang, karena cinta saya kepada setiap umumnya kepada kaum muslimin dan muslimah. Ini yang dasar. Yang perlu yang kita benahi adalah bagaimana memasukkan kembali Al-Quran ke dada pemuda-pemudi sebanyak mungkin. Efeknya luar biasa. Di segi keagamaan, negara, efeknya luar biasa. Nah, kita kasih kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimah untuk mendapatkan kesempatan ini. Insya Allah. Ya, doain lah ya. Amin semuanya. Berarti bila demikian antara penghafal Quran dan orang yang membantu para penghafal Al-Quran sama nilainya. Martabatnya sama saja. Martabatnya sama. Ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin dan muslimah. Ya. Baiklah, terima kasih atas dialog kita pada kesempatan ini. Semoga kita semua memiliki rasa cinta kepada Al-Quran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Barakallah. Demikian saudaraku semua, dialog singkat antara Bapak Ilalahdi, salah seorang pengusaha berasal dari Minangkabau, dan Abah Haji Zainal Arifin, pengasuh Pondok Tahfiz Quran An-Nihayah di Bogor. Semoga dialog ini mengandung hikmah buat kita semua dan semoga tergerak rasa cinta kita kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.